Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Bukan kaleng-kaleng yang kamu miliki ini buat mereka terkejut luar biasa. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Knight of Cup, ada Eight of Swords, ada Two of Wands, ada The Hermit, dan di sini juga ada Eight of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Knight of Cup. Saya merasakan di sini tentang akan ada yang datang ya, akan ada sosok yang datang dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang seseorang yang boleh dikatakan akan mengangkat derajat kehidupan kamu. Banyak orang yang kayaknya kaget, bahkan nggak nyangka, kaget luar biasa di saat ini bisa dikatakan orang penting ya. Sosok ini memilih kamu untuk hidupnya. Kenapa dia memilih kamu? Oke, itu karena ada sesuatu hal yang beda yang tidak dia temukan di orang lain atau di pasangannya yang mungkin sebelumnya. Ini bisa tentang seseorang yang pernah gagal dulunya, atau mungkin di sini punya hampir punya cerita yang sama ya dengan kamu, pernah gagal dalam rumah tangga. Kayaknya banyak orang yang kaget dan tantrum ya saat sosok ini memilih kamu untuk hidupnya, untuk pendampingnya. Banyak orang yang nggak nyangka di sini. Tapi apapun itu, kamu sudah tidak terlalu memikirkan. Mungkin banyak orang yang iri juga ya. Kamu tidak terlalu memikirkan. Yang terpenting kamu nggak ngambil punya orang, nggak melakukan kesalahan. Ya artinya ini adalah yang baik untuk kamu. Saya lihat di sini kamu cukup terbuka ya dengan kehadiran atau kedatangan sosok ini, cukup terbuka. Karena memang pendekatan yang dia lakukan itu tidak memaksakan. Pendekatan yang dia lakukan itu membuat kamu nyaman, membuat kamu nyaman. Karena memang sebenarnya ada sebagian kamu yang kayak nggak gampang untuk jatuh cinta. Ada sebagian kamu yang nggak gampang untuk jatuh cinta. Atau bahkan ada sebagian kamu yang masih menutup diri sampai saat ini. Tapi dengan kehadiran seseorang ini kayak ada yang berbeda. Ada sesuatu hal yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa di sini ada ketulusan, ada niat yang baik.
Karena biasanya sesuatu hal yang datang dari hati itu akan mampu menyentuh hati. Ini tentang ketulusan ya, tentang niat yang baik, bukan tentang janji-janji palsu, bukan tentang hanya kata-kata tapi tidak ada pembuktian. Tapi yang dia berikan untuk kamu akan membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah pilihan yang tepat dalam kehidupan kamu. Mungkin banyak juga orang yang nggak setuju di sini. Banyak juga orang yang nggak setuju karena mungkin setiap orang punya masa lalu ya. Dia juga pernah punya masa lalu. Kamu juga punya masa lalu. Tapi yang terpenting di sini kamu mampu untuk lebih mendengarkan kata hati, intuisi, dan lebih realistis, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan mana yang terbaik untuk kamu. Ada Eight of Swords, memang ada sebagian kamu yang bahkan sampai saat ini masih terbelenggu ya. Kayak masih ada yang belum selesai di sini saya rasakan. Ada yang kayak belum selesai masalah dengan mantan ya, kayak belum selesai masalahnya dengan mantan di sini. Masih terjebak, masih di situasi yang seperti itu. Masih belum bisa lepas dari hal-hal yang nyakitin kamu. Sebenarnya udah berpisah, cuman masih ada masalah yang kayak ketemu jalan buntu, nggak ketemu jalan keluarnya. Itu tadi sebenarnya kayak ada yang nggak bisa move on dari kamu. Ini kayaknya ada mantan yang nggak biarin kamu kembali menjalin hubungan dengan seseorang. Itu yang saya rasakan. Makanya dia bikin masalah terus supaya kamu nggak jadi sama seseorang itu, supaya kamu nggak bisa menjalani hidup dengan orang lain. Ada yang mantan kayaknya terlalu posesif ya, egois ya. Kalau dia melakukan kesalahan seenaknya aja, tapi di saat kamu ingin memulai hidup yang baru dengan seseorang yang kamu anggap baik, dia selalu cari masalah dengan kamu. Di sini artinya kamu masih ada masalah dengan seseorang dari masa lalu yang belum terselesaikan. Itu artinya, itu yang saya rasakan di sini. Itulah penting ya, penting untuk kamu lebih bersikap tegas, terhadap apapun ya. Katakan tidak untuk setiap hal yang kamu anggap itu nggak baik untuk kamu. Oke, katakan tidak, lakukan sebuah penolakan. Karena yang terpenting ini adalah diri kamu sendiri. Kamu harus mampu untuk lebih mencintai diri kamu sendiri dengan tidak membiarkan orang-orang nyakitin, apalagi orang dari masa lalu ya, yang udah terang-terangan nyakitin kamu, datang lagi dalam hidup kamu. Yaitu otomatis kamu harus berani untuk melakukan sebuah penolakan, karena kamu nggak mau kan hidupnya terus-terusan terbelenggu dengan masa lalu, nggak mau kan terus-terusan ditekan dengan oleh seseorang yang toksik atau manipulatif. Ada Two of Wands di sini, dan saya melihat di sini pelan-pelan waktu juga akan membuat kamu jadi lebih bijak ya. Kamu jadi lebih dewasa, kamu juga lebih melihat keseluruhan dalam hidup. Artinya kamu tidak berfokus lagi kepada masalah, tetapi berfokus kepada bagaimana menyelesaikannya. Tidak lagi berfokus ya mungkin kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, tidak lagi. Tapi berfokus bagaimana menyelesaikannya. Nggak fokus terhadap masalah lagi, tapi fokus bagaimana penyelesaiannya. Itu yang saya lihat di sini, dan saya melihat kamu sudah cukup konsisten ya. Sudah cukup konsisten. Memang awalnya sulit ya untuk lepas dari masa lalu, tapi setidaknya kehadiran seseorang ini juga membantu kamu untuk lebih percaya diri, untuk tidak lagi insecure. Karena mungkin ada hal-hal yang membuat kamu di sini insecure awalnya ya. Mungkin dalam ketakutan atau mungkin dalam kecemasan, takut atau khawatir kalau di saat kamu kembali menerima seseorang yang baru, nanti kamu bakalan disakiti lagi, takut. Tetapi ya itu tadi, saya melihat tentang hadirnya seseorang ini memberikan kamu kepercayaan diri yang luar biasa, yang membuat kamu yakin bahwa kebahagiaan itu benar-benar akan kamu rasakan, akan kamu dapatkan. Ada Two of Wands, ini tentang pertemuan ya, pertemuan dengan seseorang. Ini seseorang ini bisa menjadi pasangan, bisa menjadi partner, bisa menjadi teman, atau memang hubungan yang sehat ya.
hubungan yang sehat, hubungan yang sama-sama membawa keberkahan. Yang penting itu adalah sama-sama membawa kebahagiaan satu dan yang lainnya. Ya belajar ya, sama-sama menerima tentang masa lalu. Dia punya masa lalu, kamu juga punya masa lalu. Jadi nggak usah ungkit-ungkit tentang masa lalu dia, begitu juga dia nggak akan ungkit-ungkit masa lalu kamu. Karena setiap orang punya masa lalu, tetapi ya setiap orang yang punya masa lalu berhak punya masa depan yang lebih baik di sini, termasuk kamu dan dia. Bukan berarti kamu dan dia pernah punya masa lalu yang gak baik, kamu berpikir insecure, gak akan bahagia lagi. Jangan berpikir seperti itu. Kamu akan bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Ada The Hermit di sini. Ini juga ada bentuk bagaimana cara kamu berusaha untuk mengevaluasi, merenung, memperbaiki diri, introspeksi diri. Bagaimana cara kamu untuk bisa memperbaiki segala sisi dalam kehidupan kamu? Ya, awali dengan perubahan dalam diri kamu, sikap kamu yang lebih baik, lebih tegas. Itu bentuk bagaimana cara kamu melindungi diri kamu ya, untuk lebih tegas, untuk katakan tidak, untuk melakukan sebuah penolakan. Itu adalah bentuk ketegasan untuk bagaimana cara kamu melindungi diri kamu dari hal-hal yang kamu gak ingin terulang lagi. Hal itu, kamu gak mau hal itu terjadi lagi. Itu adalah sesuatu hal yang baik untuk diri kamu. Di sini ada Eight of Pentacles dan saya melihat di sini ini tentang perubahan besar ya. Saya merasakan orang yang hadir dalam kehidupan, yang datang dalam kehidupan kamu ini benar-benar akan merubah kehidupan kamu. Finansial kamu, kehidupan kamu yang boleh dikatakan mengangkat derajat kehidupan kamu ya. Yang mungkin dulunya bukan siapa-siapa, tapi sekarang kamu jadi lebih terpandang, lebih dihargai oleh lingkungan, apalagi oleh keluarga ya. Karena mungkin ada di mana sebagian kamu di posisi yang tidak dihargai. Dipandang sebelah mata karena mungkin pernah menjadi orang tua tunggal, karena pernah gagal dalam hidup, dalam pekerjaan, kemunduran dalam hidup. Ada hal-hal yang membuat kamu itu dijauhi dan dipandang sebelah mata. Tetapi kedatangan seseorang ini mampu merubah segalanya, mampu merubah pandangan orang terhadap kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, semua bisa saja terjadi. Tetap berpikir positif dan berprasangka baik bahwa ya untuk kamu yang saat ini masih dalam kesedihan, dalam kekecewaan, atau mungkin hidupnya masih seperti itu aja, yakin semua itu akan terjadi sebuah perubahan. Kita lanjut. Di sini ada The Circle. Di sini juga ada Many Bed. Ada The Child. Di sini ada Weather. Dan ada The Rainbow. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya saat ini kamu sudah mampu untuk lebih mengendalikan tentang kemarahan ya, tentang emosi yang mungkin ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu yang sulit untuk kamu terima. Tapi ya mau nggak mau ada hal-hal yang memang sudah digariskan, ada hal-hal yang memang sudah ditakdirkan, memang harus terjadi dalam kehidupan kamu. Dan saya melihat kamu sudah mampu untuk lebih menyesuaikan diri dan beradaptasi, artinya lebih bisa menerima tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu sudah tidak mau menyalahkan apa-apa ya, apalagi nyalahin diri sendiri. Karena mungkin ada beberapa kamu yang sampai saat ini merasa menyesal, ya mungkin pernah dalam terpengaruh dengan sesuatu hal yang gak baik, melakukan sebuah kesalahan yang pada akhirnya hidup kamu jadi berantakan. Ada ya yang seperti itu. Tapi di sini kamu sudah tidak terlalu memikirkan dan menyesali. Cukup ambil pelajarannya saja. Cukup ambil pelajarannya saja untuk tidak mengulanginya.
Ambil hikmah dari semua itu, perbaiki diri kamu, dan yakin yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Banyak kok jalannya, banyak kok kesempatan atau peluang untuk bisa memperbaiki diri. Oke, jadi jangan terus-terusan nyalahin diri sendiri ya. Jangan terus-terusan terbelenggu dengan sebuah penyesalan. Ya, berpikir bahwa kesalahan yang pernah kamu lakukan itu adalah kesempatan untuk kamu memperbaiki diri. Belajar lagi dari setiap kesalahan, karena kamu punya tanggung jawab nih untuk kesejahteraan kehidupan kamu, punya tanggung jawab untuk kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang mungkin Tuhan berikan, peluang yang Tuhan berikan untuk kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu. Karena biasanya kesempatan gak datang 2 kali ya. Jadi perbaiki hidup kamu, perbaiki diri kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa nantinya. Saya melihat di sini kamu sudah lebih jujur juga terhadap diri kamu sendiri ya. Kamu sudah tidak menutup diri, kamu sudah lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik ya. Kamu nggak mau terus-terusan terbelenggu dengan masa lalu yang mungkin terus-terusan nyakitin kamu, bikin kamu tertekan, nggak mau. Saat ini kamu sudah lebih mengikuti arus kehidupan, berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan keyakinan bahwa yang terbaik itu juga akan datang ke dalam hidup kamu. Jadi lepaskan pikiran-pikiran negatif, oke? Lepaskan hal-hal yang akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu atau menghambat langkah kamu. Kamu nggak mau juga dalam kebencian, dalam dendam terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu, terhadap seseorang yang pernah nipu kamu, zolimin kamu, fitnah kamu nggak mau. Karena ya berusaha untuk memaafkan dan mengikhlaskan. Karena kebencian, kemarahan yang kamu simpan nantinya dalam diri kamu itu akan menjadi bumerang ya. Jadi nggak perlu kamu, ya maafkan, ikhlaskan. Cukup kamu cut orang-orang yang seperti itu, tidak perlu dekat lagi. Oke, cut orang-orang yang seperti itu, nggak perlu dekat lagi. Kamu berhak untuk menentukan siapa orang yang bisa dekat dengan kamu. Jadi jangan karena terlalu menjaga perasaan orang atau takut nyakitin perasaan orang. Yang terpenting itu diri kamu sendiri. Oke, yang terpenting itu perasaan kamu. Jangan lupa kamu punya perasaan yang harus dipahami juga. Nggak selalu kamu yang harus memahami perasaan orang lain. Yang di sini yang terpenting diri kamu dulu. Oke? Jadi lepaskan pikiran negatif, pentingkan diri kamu, yakin perubahan itu akan ada untuk kamu. Hargai diri kamu dulu, cintai diri kamu, barulah kamu bisa menghargai dan mencintai orang lain. Barulah orang nanti juga bisa menghargai kamu. Oke? Itu yang saya lihat di sini ya. Artinya perubahan ke dalam kehidupan kamu ini akan benar-benar nyata kamu rasakan, karena akan ada kehidupan yang lebih berwarna di sini, kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun keadaannya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun kenyataan yang ada dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.